Om Swastiastu, yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji PPG guru tertentu di Universitas Muhammadiyah Mataram. Perkenalkan, nama saya Imade Ardi Sanjaya, NIM 2024 0110 97 2004. Pada kesempatan kali ini, saya telah membuat video pembelajaran di kelas 10 SMA Negeri 1 Mengui sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu memberikan saya nilai. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Pada sana Pamanjali. Om Swastiastu. Baik, silakan duduk. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin ketua kelas untuk memimpin doa dulu ya, biar pembelajaran berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diikuti. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak mau ngecek kehadiran kalian. Oke. Terima kasih, berarti hari ini semuanya hadir ya. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, syukurlah. Coba cek di sekitar kalian dulu, apakah ada sampah? Silakan dilihat-lihat dulu di sekitar kalian dan buang ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan materi, kelanjutan materi sebelumnya, yaitu materi pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya dengan menyanyikan salah satu lagu 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Baik, terima kasih semuanya. Oke, kasih aplaus untuk diri kita sendiri. Untuk gambaran pelajaran hari ini, yaitu di awal Bapak akan ngasih pemapar materi tentang pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada yang tahu gambar apa ini? Yang ini ya, yang ini silakan, gambar ini ada. Mungkin familiar di rumah kalian. Apa namanya? Coba angkat tangan. Silakan. Kemulan. Ya, benar sekali, ini adalah kemulan. Ada yang tahu apa fungsi dari kemulan dan kaitannya dengan materi saat ini? Jadi, kemulan kaitannya dengan materi saat ini, kalian masih ingat nggak? Dulu Indonesia itu, atau disebut sebagai Nusantara, belum terkena pengaruh agama Hindu, kan begitu? Ketika agama Hindu itu masuk, terjadilah akulturasi atau percampuran budaya. Dulu kita memiliki kepercayaan, itu kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, wujud kemulan ini adalah wujud dari animisme. Animisme itu adalah, ya, sangat bagus sekali. Jadi animisme itu percaya terhadap pemujaan leluhur gitu ya. Nah, setelah masuk pengaruh Hindu-Buddha diwujudkan dalam bentuk kemulan ini. Jadi dalam kemulan ini terdapat 3 pemujaan dewa utama dari Hindu, yaitu Dewa Brahma, Siwa, dan Wisnu, begitu. Bagaimana pengaruh agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari kalian, dan berikan contoh. Pengaruh agama Hindu-Buddha dalam kehidupan sehari-hari kita tuh seperti keturunan. Contohnya itu kayak
Oh ya, benar sekali. Jadi yang maksud dari apa yang disampaikan oleh temannya ini adalah sistem kasta atau status sosial yang ada di lingkungan kalian. Ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra, begitu ya. Jadi dulunya masyarakat Indonesia itu tidak mengenal adanya kasta. Yang ada masyarakat itu berbentuk kesukuan, begitu. Jadi hanya ada kepala suku dan masyarakat. Kepala suku itu pada masa itu disebut sebagai primus inter pares, gitu. Tapi setelah masuknya pengaruh Hindu, gitu, muncullah sistem kasta itu dengan ada upacara, namanya upacara pratyastoma, gitu ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai, kalian dapat memahami bagaimana sih proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia. Selanjutnya nanti menganalisis pengaruh Hindu-Buddha dalam berbagai bidang. Nah, kalian nanti akan mendiskusikan itu, bidang apa saja yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Ada yang tahu gambar apa keduanya ini? Ya. Ini merupakan pengaruh dari agama apa? Ya, agama Hindu dan agama Buddha. Ini merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Mataram kuno, begitu ya. Oke, kita akan membahas tentang bagaimana sih proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Poin yang pertama itu ada kapal layar bergantung pada angin, menetap sementara, adanya interaksi abad keempat kerajaan Kutai. Ada yang bisa mencoba dulu dari poin-poin itu? Jadi saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu pada bagian kapal layar. Nah, jadi mungkin yang dimaksud di sini tuh kapal layarnya itu mungkin seperti adanya sistem perdagangan dari India yang ke Indonesia. Oke, sangat bagus sekali penyampaian oleh temannya. Kasih aplaus ya. Dulu sering terjadi hubungan dagang antara India dengan Cina. Jadi kapal-kapal dagang dari India itu adalah kapal-kapal layar. Tentunya kapal-kapal layar ini memanfaatkan angin. Sampai di Indonesia mereka itu transit. Transit tujuannya apa? Ada banyak, berdagang, membeli air tawar untuk diminum, memenuhi kebutuhan. Setelah menetap sementara, muncullah adanya interaksi antara orang beragama Hindu dengan penduduk lokal yang sebelumnya belum beragama Hindu, masih memegang kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme itu, gitu. Nah, ini dibuktikan pada abad keempat di Kalimantan Timur, begitu. Di Kalimantan Timur itu ada sebuah kerajaan apa namanya? Bagus, kerajaan Kutai Martadipura, gitu. Jadi kerajaan Kutai Martadipura ini dijelaskan dalam prasasti Yupa namanya. Nah, itu berangkat tahun abad keempat. Mengenai masuknya agama Hindu ke Indonesia itu ada beberapa teori. Nah, oke, yang pertama teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Van Liur. Para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan dari pemimpin suku untuk melegitimasi kekuasaan. Kelebihan dari teori Brahmana ini yang pertama, menguasai Weda, huruf Pallava, dan bahasa Sanskerta. Karena peninggalan di Indonesia itu Yupa, gitu, prasasti. Bahasanya kan bahasa Sanskerta, hurufnya Pallava, gitu, yang hanya dipelajari oleh kaum Brahmana. Namun ada kekurangan dari teori Brahmana ini. Para Brahmana India tidak boleh menyeberangi lautan, gitu, atau meninggalkan wilayahnya. Apabila itu dilakukan, maka beliau akan kehilangan hak-hak beliau sebagai seorang Brahmana, gitu. Teori Ksatria. Oke, teori Ksatria dikemukakan oleh C.C. Bok, berpendapat para Ksatria yang kalah dalam perang yang di India melarikan diri dan membuat koloni-koloni di Indonesia. Adapun kelebihan dari teori Ksatria ini adalah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kalah berperang di India, yang kalah itu melarikan diri ke Indonesia, mendirikan kerajaan dan menyebarkan agama Hindu di Indonesia, begitu. Namun kekurangannya sampai saat ini belum ditemukan prasasti yang menjelaskan bahwa pernah ada penaklukan ataupun invasi yang dilakukan oleh para ksatria India ke wilayah Indonesia, begitu. Teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Krum, berpendapat bahwa para pedagang dari India membawa agama Hindu ke Indonesia dengan menikah dengan penduduk lokal, begitu. Kelebihannya karena Indonesia itu ada di jalur perdagangan antara India dengan Cina. Banyak kapal-kapal India itu transit, menetap dan menikah dengan penduduk lokal. Waisya itu adalah golongan yang tidak mempelajari atau tidak menguasai Weda, begitu ya. Yang terakhir yaitu teori
Ya, teori arus balik. Jadi teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D. Qabus. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang terpelajarlah yang belajar agama Hindu ke India, begitu. Setelah belajar, mereka balik lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu itu ke Indonesia. Kelebihan dari teori ini, Indonesia berperan aktif dalam belajar agama ke India. Sedangkan kekurangannya, ada pandangan bahwa orang Indonesia pada masa itu masih pasif. Orang pasif itu seperti ini. Budaya apapun masuk ke Indonesia diterima saja gitu. Sampai segitu paham? Oke, Bapak mau menampilkan sebuah video dulu. Video yang Bapak tampilkan ini adalah menggambarkan kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia, terutama kerajaan Hindu dan Buddha. Baiklah, kerajaan apa saja tadi yang ditampilkan? Oke, kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno. Ya, Majapahit. Ya, kerajaan Bali yang paling dekat ternyata, paling belakang. Apa yang menyebabkan pengaruh kerajaan di Indonesia berbeda-beda di setiap daerahnya dan mengapa pengaruhnya masih terasa hingga saat ini, terutama dalam bidang budaya dan sosial? Perbedaan adat istiadat. Karena perbedaan adat istiadat, boleh. Yang pertama, silakan. Karena adanya perbedaan waktu antara orang dari India yang datang ke Indonesia. Ya, benar sekali. Karena ada perbedaan waktu. Jadi masuknya agama Hindu ke Indonesia itu berbeda-beda. Ingat, yang pertama itu abad keempat di Kutai atau di Kalimantan Timur. Selanjutnya berkembang ke Jawa, begitu ya. Jadi masyarakat Indonesia mau menerima budaya apapun yang masuk dan mengambil hal-hal baik dari budaya tersebut. Sehingga terjadilah akulturasi atau percampuran budaya. Nah, sekarang Bapak akan ngasih kalian kuis. Kalau kalian mau scan, nih Bapak tampilkan barcode-nya. Nah, kuis yang Bapak berikan ini masih berkaitan untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang materi ini gitu. Sambil nunggu teman-temannya join, baru 16 bisa mendengarkan juga apa penyampaian Bapak. Misalkan pengaruh agama Hindu yang ada di lingkungan kita itu, Bapak pakai contoh pura. Ada namanya Pura Muncak Sari, itu sangat kelihatan sekali pengaruh Hindu Budanya. Di Pura Muncak Sari ini ada namanya Punden Berunda. Oke, yang pertama yang selesai itu dia, ya, ya Prasanti. Sudah semuanya? Oke, sudah 79% hasilnya bagus nih ya. Ini hasilnya, dia Prasanti, Dewa Juna dan dia S. Nah, sekarang baru ke tahap sesi diskusi. Nah, sekarang Bapak harapkan kalian membentuk kelompok berdasarkan tes diagnostik tersebut. Silakan. Nah, untuk kelompok 1 kalian mengerjakan ini ya, LKPD untuk bidang agama. Untuk 2 bidang seni, kelompok 3 pemerintahan, dan kelompok 4 bidang sastra. Nah, di LKPD itu mencakup tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Nah, di sini ada materi singkat, bisa pendalam materi kalian scan-nya di sini. Isi sumbernya. Kalian dapat sumber dari mana? Itu kalian bandingkan sama sumber yang dapat dari teman gitu. Bagaimana? Menemukan kesulitan? Enggak. Bagaimana? Ada mengalami kendala? Belum. Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah? 2 sudah ya? 3 sudah? Nah, oke, sudah. 4? Sudah, oke. Silakan dimulai dari kelompok 1, yaitu pengaruh agama Hindu-Buddha dalam bidang agama ataupun kepercayaan. Panganjal. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Gede Bunga Maharani, nomor absen 25. Kemudian di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Gita Puspadewi, absen 35. Perkenalkan, nama saya Nikita Nikita, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Ibu Sudiarno Universitas, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Nikomalia Sarpianti, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Kanya Bagus Sari Surya Prawira, nomor absen 11.
agama Hindu telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan budaya dan peradaban Nusantara. Pengaruhnya begitu mendalam, terutama dalam bidang agama dan kepercayaan yang sebelumnya menganut animisme dan dinamisme. Pedagang India yang datang ke Nusantara bukan hanya membawa barang dagangannya saja, melainkan mereka juga menyebarkan agama mereka. Perkawinan antara para pedagang atau pendeta dengan putri-putri raja lokal juga menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyebaran. Nah, masyarakat lokal yang menganut agama Hindu akan mengadaptasi dirinya terhadap ajaran-ajaran agama tersebut. Nah, ada konsep Dewa Dewi. Konsep Dewa Dewi adalah konsep yang berisi pengenalan dan penyembahan untuk Dewa Dewi Hindu seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan Dewi Parwati. Yang kedua, ada konsep kasta. Meskipun sistem kasta tidak diterapkan di Indonesia secara ketat, namun konsep ini sangat berpengaruh untuk struktur sosial di masyarakat. Masyarakat setempat mengadakan berbagai upacara keagamaan yang dipengaruhi tradisi Hindu, seperti upacara perkawinan, kematian, dan hari besar perayaan agama. Konsep keempat ada candi. Candi-candi yang dibangun di Nusantara merupakan tempat pemujaan dan pusat kegiatan keagamaan. Proses penyebaran agama Hindu di Nusantara tidak berlangsung secara murni. Terjadi akulturasi antara ajaran agama Hindu dengan kepercayaan Islam. Jadi ada 3 jenis akulturasi yang terjadi pada penyebaran agama Hindu Buddha pada masa itu. Yang pertama itu ada yang namanya sinkretisme. Nah, jadi sinkretisme itu merupakan penggabungan antara unsur-unsur agama Hindu dan juga kepercayaan dengan kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Kemudian yang kedua itu ada adaptasi ritual. Nah, jadi adaptasi ritual itu dimaksudkan adalah ritual-ritual agama Hindu itu yang disesuaikan dengan seperti kearifan lokal ataupun adat istiadat ataupun kepercayaan lokal dari masyarakat setempatnya. Kalau kita ambil contoh tuh mungkin seperti upacara ngaben, melasti ataupun upacara nyepi. Kemudian yang ketiga itu adalah penamaan. Nah, jadi penamaan yang dimaksud di sini itu adalah banyaknya nama tempat ataupun nama benda ataupun bahkan nama orang yang berasal dari bahasa Sanskerta ataupun bahasa suci agama Hindu. Karena kami sekarang membuka sesi tanya jawab. Oh, silakan. Ada yang bertanya? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nikola Dewi, nomor absen 29. Nah, jadi saya ingin bertanya. Saya ingin tolong berikan contoh sistem kasta yang ada di Indonesia. Contohnya kayak di Indonesia atau di Bali itu khususnya kan ada 4 kasta kan yang kita kenal seperti kasta Brahmana, Waisya, kemudian Sudra, sama Ksatria. Jadi itu contohnya. Presentasi dari kelompok 1 sudah bagus karena sudah menggambarkan bagaimana sih pengaruh agama Hindu di bidang agama. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk kembali ya, tempat duduknya. Nama Santi. Om Santi Santi Santi. Kasih. Silakan untuk kelompok 2 sekarang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yang dimana kelompok kami itu mendapat materi pengaruh agama Hindu Buddha dalam bidang seni dan arsitektur. Perkenalkan, nama saya Dara Narbin sebagai moderator. Dan sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Niputukesha Pulangina Putri. perkenalkan nama saya Dimana Dewi Cahaya Saya tidak dijual. Perkenalkan, nama saya Majid Pernah. Perkenalkan, nama saya Diputunung Setiasari. Perkenalkan, nama saya Nur Tridia Prasuti Dewi sebagai penyaji yang terakhir. Jadi agama Hindu itu pertama kali masuk ke Indonesia di abad keempat, tepatnya di Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Seni dan arsitektur tidak hanya menjadi sarana ekspresi keagamaan, tetapi juga mencerminkan tingkat peradaban dan kekayaan budaya dalam suatu masyarakat. Nah, yang pertama itu ada relief. Relief yang menghiasi dinding candi pada umumnya menceritakan tentang kita suci agama Hindu seperti Ramayana dan juga Mahabharata. Nah, setelah itu yang kedua ada patung. Patung Dewa Dewi Hindu antara lain Wisnu, Brahman, Siwa dan juga Dewi Parwati. Namun secara umum, candi-candi Hindu memiliki bentuk yang kokoh dan megah, dengan ornamen-ornamen yang rumit. Meskipun Hindu dan Buddha memiliki akar budaya yang sama, namun terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama itu ada candi Hindu, tempat pemujaan Dewa Dewi, makam raja dan pusat kegiatan keagamaan. Candi Hindu umumnya lebih ramping, menjulang tinggi dan memiliki banyak detail.
sedangkan Candi Buddha lebih cenderung berbentuk kubus atau ganda dengan ornamen yang lebih sederhana. Selanjutnya, perbedaan pada relief. Pada candi Hindu menggambarkan cerita-cerita dari kitab suci agama Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata. Pada candi Buddha itu menggambarkan kehidupan Buddha seperti cerita Jataka dan ajaran-ajaran Buddha. Candi Hindu dan candi Buddha itu memiliki perbedaan ornamen, yang pada candi Hindu itu biasanya menggunakan simbol-simbol keagamaan Hindu seperti adanya lingga, adanya yoni, dan juga kalabakara. Sedangkan pada candi Buddha itu lebih sering menggunakan simbol-simbol Buddha seperti adanya Buddha Dharma, kemudian stupa, dan juga pohon bodhi. Dan kemudian ada pun contoh daripada candi Hindu dan candi Buddha yang ada di Indonesia. Nah, untuk candi Hindu itu adalah Candi Prambanan yang terletak di Jawa Tengah, dan juga ada Candi Dieng yang terletak di Jawa Tengah. Kemudian ada Candi Buddha, contohnya ada di Candi Kalibungkuk yang ada di Singaraja, Bali, dan juga Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada kelompok yang lain. Mungkin ada pertanyaan terkait materi pengaruh agama Hindu-Buddha dalam bidang seni. Sangat bagus penyampaiannya tadi. Atau sudah jelas penyampaian dari temannya? Sudah? Berarti penyampaian dari kelompok ini sudah sangat bagus. Om Santi. Om. Ya, dan terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Penganjau. Om Swastiastu. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan mengenai pengaruh agama Hindu dalam sistem pemerintahan dan sosial di Indonesia. Halo semuanya, kenalin nama aku Niputu Nityananda yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Nyoman Restu Widiantara. Perkenalkan, nama saya Imade Mahadadi Adi, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Wijaya Pranabudha. Perkenalkan, saya terakhir di Putra Ginanti Sastra. Pengaruh agama Hindu dalam sistem pemerintahan dan sosial di Indonesia. Konsep-konsep keagamaan yang dibawa oleh agama Hindu berinteraksi dengan kepercayaan lokal, membentuk sistem yang kompleks dan unik. Konsep kerajaan dalam agama Hindu yang diadopsi dari masyarakat Nusantara memiliki beberapa ciri khas. Di antaranya yang pertama adalah raja sebagai wakil dewa atau dewa raja. Konsep raja sebagai penjelmaan dewa atau wakil dewa merupakan warisan penting dalam agama Hindu. Lalu yang selanjutnya adalah ada sistem kasta. Meskipun sistem kasta di Indonesia tidak sekaku yang ada di India, namun pengaruhnya bisa dilihat dari pengelompokan beberapa masyarakat yang dilihat dari status sosial dan pekerjaannya. Kasta tertinggi biasanya dipegang oleh brahmana atau pendeta, lalu dilanjutkan oleh bangsawan atau ksatria, yang ketiga ada waisya atau pedagang, dan yang terakhir ada sudra atau rakyat jelata. Dalam menunjuk pada sistem politik bersifat hierarkis, raja yang dimana raja-raja yang kecil berada di bawah raja-raja yang besar. Konsep ini memperkuat posisi raja sebagai pusat kekuasaan dan menciptakan stabilitas dalam wilayah luas. Hukum-hukum yang biasanya digunakan dalam kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seringkali dipengaruhi oleh kitab-kitab Hindu. Misalnya itu seperti Dharma Sastra. Hukum ini mengatur berbagai aspek, mulai dari itu urusan negara sampai ke kehidupan sehari-hari. Rakyat memuja raja sebagai sosok yang suci dan dianggap memiliki kekuatan magis. Hal ini menciptakan ikatan emosional yang kuat antara raja dan rakyat. Konsep dua raja tercermin dalam arsitektur candi dan patung-patung raja yang menggambarkan sosok dewa. Selanjutnya ada upacara keagamaan. Raja seringkali menjadi pusat upacara keagamaan yang penting, seperti upacara penobatan atau upacara tahunan. Contoh kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan yang pertama ada Kutai. Kutai merupakan kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Nah, awal masuk kerajaan Kutai itu pada abad ke-14. Selanjutnya ada kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terbesar dan terkuat di Nusantara. Masuknya pada abad ke-13. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi tadi kan saya mendengar bahwa kalian sering menyebut nama raja dan juga wakil dewa. Dan menurut kalian, sebenarnya raja yang dianggap sebagai salah satu keturunan ataupun wakil dewa? Nah, raja yang sering dimaksud dengan wakil dewa yaitu Raja Purnawarman yang diidentikan dengan Dewa Wisnu. Berdasarkan prasasti Cinasun, pada prasasti
prasasti itu terdapat pahatan telapak kaki Raja Purnawarman yang disamakan dengan telapak kaki Dewa Wisnu, yaitu dewa yang dipandang sebagai pelindung alam semesta. Kami tutup dengan para mesanti. Santi. Kasih aplaus ya untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 penyampaiannya sangat bagus. Jadi dijelaskan tentang pengaruh agama Hindu dalam bidang pemerintahan gitu ya. Apa lanjutkan untuk kelompok 4 yang terakhir. Anjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikolai Dewi. Perkenalkan, nama saya Nikolai Dewi. Perkenalkan, nama saya Putri Dina Abdujani. Perkenalkan, nama saya Desmond Adamokra. Perkenalkan, nama saya Jagoan Kalkami. Nah, pengaruh sastra Hindu Buddha yaitu sastra Hindu Buddha terutama perkawin dan cerita-cerita dalam epos seperti Ramayana dan Mahabharata. Banyak karya sastra Nusantara yang mengangkat tema-tema keagamaan filosofis, etis yang berasal dari Hindu Buddha. Contohnya seperti cerita-cerita pewayangan yang mengambil banyak unsur dari Mahabharata. Yang kedua ada gaya bahasa. Sastra Hindu Buddha memperkenalkan gaya bahasa yang lebih halus dan bermakna, seperti penggunaan ungkapan-ungkapan kiasan, perumpamaan, dan simbolisme. Sastra Hindu Buddha mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi seperti kebenaran, keadilan, keberanian, dan cinta kasih. Yang pertama ada kekawin. Kekawin adalah bentuk puisi Jawa kuno yang dipengaruhi oleh sastra Sanskerta. Contoh-contoh kekawin yang terkenal adalah yang pertama ada Sutasoma, kedua ada Arjuna Wiwaha, yang ketiga ada Bharata Yuda. Setelahnya ada wayang. Wayang adalah pertunjukan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Bahasa kata-kata bahasa suci agama Hindu yang telah memberikan kontribusi yang benar dalam memperkaya kata-kata bahasa Indonesia. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, contoh kata-kata Sanskerta dalam bahasa Indonesia, beberapa di antaranya yaitu bulan, bahasa Sanskertanya Chandra, matahari, bahasa Sanskertanya Surya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kan tadi ada menjelaskan mengenai bidang sastra ya. Boleh kasih satu contoh bidang sastra dalam agama Hindu? Contohnya yaitu seperti Weda. Ada sebenarnya karya sastra yang mungkin familiar sekali di telinga kalian yaitu Bharata Yuda. Kan karya sastra tentang Bharata Yuda yang ada di Indonesia itu peperangan antara Jenggala dan Panjalu. Itu adalah perang saudara juga dari kerajaan Kediri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi Om. Nah, dari keempat kelompok ini ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa pelajaran yang kalian dapat terkait materi hari ini? Jadi dari pelajaran hari ini, saya dan teman-teman sekalian itu dapat mengetahui apa perbedaan antara candi Hindu maupun candi Buddha, terus beberapa sastra-sastra yang ada di Indonesia yang terkait dengan agama Hindu maupun Buddha, dan kemudian adanya peninggalan seperti relief, candi, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Dias atas kesimpulannya, sudah sangat bagus. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana proses agama Hindu itu masuk ke Indonesia tidak semerta menggantikan budaya yang sudah ada sebelumnya, tapi semuanya itu mengalami akulturasi, yaitu perpaduan dua budaya menjadi satu dengan tanpa menghilangkan ciri khasnya itu, begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah berusaha mencari, berdiskusi, penyampaian kalian sudah sangat bagus. Nah, sekarang kalian merefleksi ya pembelajarannya. Bisa kalian gunakan handphone kalian. Bisa di-scan, refleksi, dan dibuat refleksinya. Bagaimana, sudah? Sudah. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, selanjutnya kita akan membahas Kerajaan Kutai Martadipura. Karena Kerajaan Kutai ini ada dua ya, biar kalian tidak keliru, ada Kutai Martadipura dan Kutai Kertanegara. Jadi yang kita akan pelajari adalah Kutai Hindunya, karena kita pelajari tentang kerajaan Hindu atau pengaruh Hindu, gitu ya. Terima kasih sudah belajar hari ini. Bapak tutup ya pembelajaran ini dengan doa sebelum kita pulang. Oke, Bapak pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Padasana Rama Santi Om Santi 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 Om.